Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adas di kelas IT. Nggak kerasa sekarang udah di ujung tahun 2024 dan di sini saya akan coba rakit PC 7,8 jutaan. Spill aja di awal ya, kira-kira budgetnya apa. Kadang dengan budget terbatas seperti ini suka bingung pilih prosesornya Intel atau AMD, terus pilih brandnya tuh yang bagus apa ya dengan budget seperti ini. Nggak usah khawatir, di sini saya akan kasih rekomendasinya dan tentunya nanti di tahun 2025-2026 masih bisa di-upgrade. Wih, mantap banget. 7,8 jutaan, performa kenceng dan tampilannya garang. Wah, sadis nggak tuh ya? Dan satu lagi yang paling penting, di sini saya pakai semua komponen baru dan ada brand baru juga. Wah, biasanya brand baru tuh suka kasih promo, harganya murah, performanya cukup oke. Wah, menarik banget gitu ya. Oke, kita langsung saja spill ya. Speknya apa aja yang saya pakai di sini. Let's go. Yang pertama pastinya prosesornya dulu. Saya menggunakan Core i3 12100F. Dia punya 4 core, 8 thread yang dirilis tahun 2022. Ini masih muda banget. Masuk ke jajaran Alder Lake soket LGA 1700 dan pastinya bisa dijalankan di motherboard DDR4 ataupun DDR5. Jadi banyak opsi untuk upgrade ke depannya. TDP-nya juga ringan, 50-80 wattan. Nanti kita akan lihat pas pengujian. Terus untuk cooler, nah ini penting banget. Saya di sini pakai PC cooler RT500 digital. Dia tuh udah dilengkapi dengan 6 heat pipe yang didesain bersentuhan langsung dengan CPU. Nah, ini tuh akan lebih cepat meresap panasnya ya, dan langsung disalurkan ke atas dan dihembuskan oleh fan. Dilengkapi juga teknologi modern dari heatsinknya dengan desain agak berlekuk-lekuk itu ya, kelihatan sedikit ya. Ini tuh bakalan menghilangkan noise dan mempercepat arah pembuangan angin panas. Intinya airflow tuh jadi maksimal. Kalian bisa lihat di sini, ini sih bonusnya ada temperatur digitalnya. Udah mah adem, garang, dan harganya cuma 300 ribuan aja. Nanti kalian bisa cek di deskripsi ya. Lanjut, karena ini tuh untuk menekan budget, jadi pilihan motherboardnya saya pakai DDR4 aja. Ya, seperti biasa, andalan merek ASRock H610 HDP M.2. Nggak apa-apa, ini lebih dari cukup untuk menghandle power 12100F. Untuk port, si motherboard ini cukup lengkap, tapi nggak banyak. Jadi ya terbatas lah kalau mau mengejar estetika. Lanjut untuk memori RAM-nya, saya pakai 2x8GB. Ini udah standar banget, 16GB totalnya dari PNY XLR8 dengan speed 3200 MHz. Bisa jalan maksimal karena motherboardnya juga udah support sampai 3200 MHz. Nah, tapi ada yang sedikit mengganjal aja, tapi ini bukan masalah ya. Saya pakai NVMe Gen 4x4 dari PNY yang 500GB. Harganya cuma 545 ribuan aja dengan speed 4700 MB/s. Tadinya saya tuh mau pakai NVMe Gen 3, tapi dilihat-lihat harganya tuh ya mirip-mirip aja. Jadi ya udahlah, mending pakai NVMe Gen 4 aja. Walaupun nantinya tuh bakalan berjalan di speed 3500 MB/s karena batasan si motherboardnya. Ya nggak apa-apa lah ya, speednya tetap kenceng kok. Loading, booting gak ada masalah. Daripada beli Gen 3 harganya sama, belum tentu speednya tuh bakalan maksimal. Ketika dites memang si NVMe ini tuh berjalan di 3500 MB/s. Booting, loading mah udah nggak jadi masalah. Gasken. Terus untuk GPU-nya pakai apa bang? Oke, kita lihat di sini saya pakai dari Radeon ASRock Challenger RX 6600. Ini udah paling worth it ya. Performa kenceng, harga jauh di bawah kompetitor. Dan saya juga udah beberapa kali pakai RX 6600 dari ASRock ini ya. Performanya kenceng, stabil, dan suhunya tuh adem. Apakah masih tetap adem atau enggak? Kita akan tes nanti di pengujian. Terus untuk menghandle semua komponen, di sini saya percayakan ke power supply dari FSP. Nah, ini tuh brand andalan. Saya juga sering banget pakai power supply dari FSP ini. FSP ini tuh memang serius ya memproduksi power supply-nya, bahkan pabrikannya tuh salah satu 3 terbaik di dunia untuk bagian power supply. Jadi ya nggak ragu lagi, saya pilih FSP Hyper H3 yang 550 watt 80 plus bronze. Proteksinya sudah lengkap ternyata, seperti OCP, OVP, OPP, SCP dengan desain tunggal 12 volt, kapasitor 450 volt dengan batas toleransi 105 derajat Celcius. Ini udah cukup standar ya. Dan yang paling penting di sini udah bersertifikasi ATX 3.0 dan mematuhi standar IEC 62368. Saya dapat di harga 595 ribuan. Tapi pas datang ini ya tanpa box. Ya memang pas saya baca-baca lagi di deskripsi si tokonya dituliskan ya begitu, tanpa ada kemasan. Ya nggak apa-apa lah ya, asalkan garansinya berlaku dan toko tuh bakalan bantu kalau ada apa-apa. Jadi tetap tenang. Dan terakhir, nah ini yang paling spesial menurut saya adalah casingnya. Ini adalah casing Olympus C50 Black.
Casing ini tuh brand terbaru dari Olympus yang menggebrak di pasaran kemarin dengan desain yang elegan dan kombinasi fungsi yang maksimal. Brand ini tuh didesain oleh pakar yang berpengalaman. Bisa kita lihat detailing dari rongga untuk airflow ini tuh cukup presisi dan tepat arah. Casing ini tuh MATX ya, compact tapi bisa support radiator 360 mm di depan, dan di atasnya bisa dipasangkan 240 mm untuk radiatornya. Terus untuk GPU-nya ini bisa dipasangkan PGA sepanjang 340 mm. Untuk instalasi perkabelan ternyata nggak rumit teman-teman, ruangnya cukup lega, semua ada di posisi yang mudah dijangkau tangan. Bongkar pasang front depan juga gampang. Untuk pemula ini tuh bakalan memudahkan ketika rakit PC. Terus di front depan juga ada 3 kali USB, combo audio, reset, dan power. Ini cukup lengkap. Dan yang paling penting biasanya ini logo brand nggak mencolok banget ya. Ini kalem aja nih, penempatan brand Olympusnya ada di depan, nggak lebay gitu ya. Dan yang paling menarik adalah harganya cuma 379 ribuan ketika saya dapat di e-commerce, dan ini sudah termasuk 4 fan gratis. Udah nggak bisa banyak komplain ya, gagah, fitur maksimal, dan harga terjangkau. Kere-hore, kalau kayak gini ya untung banyak, mantap. Nah, gimana menurut kalian ya? Walaupun ini 7 jutaan ya, 7,8 ya, performanya kenceng dan tampilannya ini tuh nggak lebay teman-teman. Garang lah sih menurut saya sih. Kalau nempel atau mejeng di atas meja PC, apalagi yang warnanya putih atau hitam juga, kayaknya ini bakalan gagah-gagah aja gitu. Pasangkan dengan monitor 24 atau 27 inch 1080p, udah cakep banget gitu ya. Untuk total keseluruhannya nanti saya akan simpan di sini. Nah, seperti ini. Ya kalau misalkan ada kaum mendang-mending, ya itu wajar aja. Wah bang, mending RAM-nya ini. Wah bang, mending pakai ini. Wajar, nggak apa-apa gitu ya. Ya sesuai selera aja kalau misalkan mau rakit PC. Gini sih menurut saya jadi ganteng, gahar, hitam, lestreng. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengujiannya. Gimana performa rakitan PC 7,8 jutaan? Penasaran kan? Langsung aja kita gas. Let's go. Oke, kita langsung saja ke pengujian game pertama. Ada Horizon Zero Dawn. Ini yang pertama biasa ya, resolusi 1080p, presetnya rata kanan ultimate. RX 6600 terlihat udah terkuras di 98%-an dengan suhu masih di 55 derajat Celcius. Ya, walaupun konsumsi wattnya udah 100-an, masih tetap adem-adem aja ya. Begitu juga dengan Core i3 12100F-nya, usage-nya udah 70%-an, suhunya tetap adem. Wah, ini 48 derajat Celcius ya. Wah, keren banget ini PC cooler. Dingin pisan ya. Walaupun memang si TDP i3 ya masih rendah aja di 33 atau 40 watt. Tapi ya kalau misalkan suhunya di bawah 50 derajat Celcius, ya ini dingin banget. Kalau untuk FPS ya udah aman. Average juga di akhir mendapatkan 80 FPS-an. Game kedua, Apex Legends nih, 1080p rata kanan. Usage GPU dan konsumsi wattnya juga masih sama seperti game di awal tadi. Ini udah maksimal ya. Suhu masih di bawah 60 derajat Celcius. Adem nih. CPU di game ini juga naik turun 50, 60, 70%-an. Suhu masih terjaga di 50 derajat Celcius. Keren ya. Kalau FPS ya dijamin tinggi. Main game jadi mulus, nggak patah-patah. Watt keseluruhan PC ini tuh antara 200, 210 ya, naik turun ya ketika main game full load seperti ini ya, tergantung framenya. CPU, GPU di sini saya jamin adem ya. Airflow casing menurut saya sangat berpengaruh sekali untuk suhu komponen yang penting seperti CPU dan GPU ya. Jadi kita ya memang gak khawatir kalau casing punya airflow sebaik ini. Casing dari Olympus C50 ini ternyata bisa diandalkan. Game ketiga, tes benchmark Wukong. Ya ini game cukup berat ya, resolusi 1080p, resolusinya kasih nggak tanggung-tanggung sinematik ya paling tinggi, dan hasilnya ini cukup memuaskan. FPS tinggi, suhu GPU dan CPU masih sama seperti game sebelumnya, adem. Intinya walaupun game berat, tetap ya komponen-komponen di dalam casing ini tetap adem, good lah ya. Lanjut game keempat, masih ada ya, Spider-Man Remaster 1080p, very high juga, nggak ada drop FPS walaupun bergelantungan di kota dengan cepat. Proses render semua gedung-gedung ini cepet banget, nggak ada kelihatan yang miss kayak gitu ya, nggak ada drop FPS, aman ya. Jadi enak kalau mau main game kayak gini tuh nggak ada gangguan, kecuali mati listrik. Karena di awal tadi saya nyebutin untuk editing, saya tes juga di Premiere Pro 2019. Kalau kalian mau jadi konten kreator, bikin konten, ngedit di sini rasanya nggak ada masalah. Pas ngedit di timeline juga ini aman-aman aja. Saya ngedit video sekelas IT yang biasa di-upload ke YouTube. CPU dan GPU terlihat bekerja dua-duanya. Ini saling ngebantu. Jadi meringankan proses editing ketika di timeline. Ya, kita akan coba render nih hasil editingnya ya, yang berdurasi 22 menit, size-nya 1,6 GB. Memerlukan waktu sekitar 8
18 menitan. Ya walaupun sedikit lebih lama kalau dibandingkan ketika kita pakai Core i5 Gen 12-nya. Tapi masih bisa ditunggu lah ya. Lamanya cuman ya menit-menitan ya, 18 menit, 20 menit masih aman lah, ditinggal makan juga beres ngerendernya. Terakhir saya tes performa untuk streaming. Ini main game resolusi 1080p rata kanan seperti di awal tadi pengujian ya. Cukup baik, nggak ada drop FPS. Saya yakin ini si prosesor masih cukup aman dipakai live streaming. Kalian bisa perhatikan aja di pojok layar ada usage CPU dan GPU-nya. FPS-nya juga kalian bisa lihat di sana ya. Asalkan internet kalian kenceng, streaming saya jamin lancar. Terakhir saya kasih skor 3D Mark dan hasilnya seperti ini. Nah, gimana menurut kalian setelah tadi melihat performa rakitan PC di akhir tahun 2024 ini? Menurut saya sih ini cukup kenceng, performanya bisa diandalkan, apalagi tampilannya garang kayak gini. Airflow cukup bagus, nggak ada RGB juga, ya nggak jadi masalah ya. Bosen kalau ada RGB terus-terusan. Kali-kali non RGB, hitam, lustrong semuanya, terus ada digitalnya. Ini pemanis ya, wah mantap banget. Mejeng di atas meja gitu ya. Cakep bener, apalagi performanya ini bisa diandalkan. Ya sesuai di awal tadi saya bilang ini untuk gamer, streamer, editor juga ini bisa diandalkan. Jadi untuk upgrade ke depan juga kalian nggak usah banyak nanya lagi, karena ini bisa di-upgrade ke depan. Misalkan prosesornya ganti ke Core i5 Gen 12, Gen 13 juga masih tetap bisa karena soketnya sama LGA 1700. Terus untuk memori RAM kayaknya 16 GB juga udah cukup. Kalau untuk storage 500 GB ini cukup. Kalau kurang kalian bisa tambahkan SSD SATA. Nanti tinggal ditancap aja di motherboardnya, masih ada slot SATA kosong. Tancap misalkan 1 TB atau 512, SSD SATA-nya udah cukup. Power supply ini untuk bisa menghandle RX 6600 atau 6700 XT masih kuat ya. Jadi kalau nanti mau upgrade ke 6700, copot aja PGA-nya, jual, tancapkan. Power supply-nya nggak usah diganti juga, saya rasa masih oke gitu ya. Terakhir untuk casing, dia memberikan airflow yang cukup bagus terhadap komponen-komponen yang ada di dalamnya. Dan untuk brand Olympus saya ancugi jempol, keren banget ya. Harganya murah, dapat fan gratis, airflow-nya bagus gitu ya. Jadi saya tenang gitu, pakai komponen yang agak panas juga di dalam casing 300 ribuan kayak gini nggak hariwang gitu ya. Sok aja gitu, asupkan di dia gitu ya. Mantap lah ya. Oke, gitu aja teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.